Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagian dari pertemuan kedua Sosiologi Pendidikan Seni untuk kelas kerjasama. Dan pada hari ini kita bicara soal sosiologi seni dari sisi atau sudut pandang Arnold Hauser yang ditulis tahun 82, khususnya di halaman 94 dan 307. Ini diharapkan bisa menjadi satu gambaran kita tentang sosiologi seni. Kita tahu bahwa di dalam kebutuhan kita di dalam seni itu ada sosiologi pendidikan atau sosiologi itu sendiri yang dapat menjadi arena kita melakukan kajian-kajian terhadap seni atau seni itu kemudian berdampak pada kenyataan-kenyataan sosial atau perubahan-perubahan sosial atau interaksi dalam kehidupan sehari-hari secara sosial. Kita melihat bahwa dalam konteks ini terdapat setidaknya menurut Hauser itu ada tiga faktor, yaitu ada alam, ada generasi, dan ada budaya. Faktor alam ini tentu akan sangat memengaruhi bagaimana kita memahami suatu hubungan kita dengan masyarakat atau hubungan seni itu dengan masyarakatnya. Eh, Daerah-daerah yang bercuaca dingin tentu akan punya kecenderungan seni tertentu. Dengan demikian, maka masyarakat memahami juga dengan cara tertentu. Begitu juga dengan alam yang panas misalnya, alam yang dengan musim yang hanya dua, panas dan musim hujan misalnya, atau kemarau dan musim hujan, tentu akan mempengaruhi pula cara-cara kita di dalam memandang hubungan-hubungan seni itu dengan masyarakat. Generasi juga begitu. Beda generasi tentu akan berbeda pula cara kita menyikapi atau memandang, mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan seni yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Budaya sudah pasti ya, karena memang budaya itu bagian dari konstruksi kita memahami seni dan kemudian kita memahami bagaimana seni itu kemudian berpotensi di dalam membangun budaya tertentu atau berbasis pada budaya-budaya tertentu. Produksi karya seni sebagai proses sosiohistoris itu bergantung pada alam dan budaya. Kemudian ada geografi dan ras, waktu dan tempat, biologi dan psikologi, serta kelas ekonomi dan sosial. Nah, ini mungkin akan lebih tajam dan akan lebih banyak kompleks aspek-aspek dari bagaimana karya seni itu berproses atau sebagai proses sosiohistoris. Di situ dia akan sangat bergantung pada alam dan budaya, bergantung pada geografi dan ras. Ya, geografi itu tersendiri dan ras itu tersendiri karena dalam geografi juga terdapat ras yang ikut memberikan kontribusi pada pemahaman kita terhadap seni. Waktu dan tempat ini mungkin juga berkaitan dengan saat-saat kita merepresentasikan atau mempresentasikan seni itu, dan tempat seni itu kemudian menjadi media untuk kita menyikapi atau menghadapi atau kita eh, melakukan analisa-analisa tertentu terhadap seni. Kemudian ada biologi dan psikologi ya. Di dalam satu masyarakat ada keturunan tertentu atau ada hubungan-hubungan biologis tertentu yang akan menciptakan suasana berkesenian itu atau aktivitas berkesenian itu. Disitulah kemudian kita melihat bagaimana aspek-aspek yang bersifat biologis itu mempengaruhi atau memberikan dampak pada bagaimana kita kemudian menyikapi hubungannya dengan masyarakat. Psikologi ini menyangkut kejiwaan, bagaimana masyarakat itu punya rasa senang, rasa suka atau rasa benci juga terhadap satu kesenian. Jadi ada kondisi psikis yang membuat seseorang itu berhadapan dengan kesenian. Ini harus kita pandang secara terbuka, ya. Jangan sampai kita menyembunyikan situasi-situasi psikis tertentu sehingga kita tidak bisa
mendekati hubungan-hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan seni itu sendiri. Dan juga kelas ekonomi, jadi orang kaya, orang miskin, orang kelas bawah, kelas atas, atau orang berpenghasilan tinggi dengan orang yang berpenghasilan rendah, tentu akan punya dampak-dampak tertentu terhadap bagaimana menyikapi kesenian, bagaimana mereka mengapresiasi kesenian, dan bagaimana mereka menempatkan diri dalam kesenian itu sendiri. Secara sosial juga kita melihat mungkin ada kehidupan lain ya. Dan pertama kita sudah banyak menjelaskan hal ini, dan kita tentu akan punya apresiasi tertentu di dalam posisi sosial tertentu. Kemudian kita melihat ya, bagi kesadaran kreatif, sifat pasif dan buta sama misteriusnya dengan kesadaran spontan dari sudut pandang alam. Nah, ini ada satu kesadaran kreatif ya, di mana sifat pasif maupun sifat orang nggak tahu, orang yang memang awam, sama misteriusnya dengan orang yang punya kesadaran spontan dari sudut pandang alam. Ya, jadi orang yang mungkin punya keyakinan atau punya satu eh, kecenderungan-kecenderungan memahami kesenian dari sisi pandang yang tentunya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan atau berkaitan dengan mungkin pengalaman-pengalaman ya, karena pengalaman itu juga mempengaruhi bagaimana kesenian itu dihidupkan masyarakat, bagaimana kemudian punya dampak terhadap relasi-relasi dengan masyarakat. Kita ambil contoh kaum idealis menyerah di hadapan kekuatan hukum alam yang tak tertahankan. Nah, ini artinya apa? Artinya memang orang-orang idealis itu menetapkan dirinya, menempatkan dirinya, memposisikan dirinya pada posisi kekuatan-kekuatan alam, alam itu sendiri, atau bagaimana seni itu berdasarkan hukumnya sendiri. Jadi misalnya seni-seni yang memiliki kaitan tertentu dengan bagaimana seni itu ada prosedur-prosedur penciptaannya, sehingga orang-orang idealis itu akan berada pada posisi itu. Sama seperti kaum realis ya, meletakkan tangannya ketika ia membiarkan pikiran berkuasa tanpa hambatan dan tanpa syarat. Jadi orang-orang realis pun juga akan menempatkan dirinya pada posisi di mana dia sangat mementingkan rasionalisasi dari produk kesenian. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari situasi yang semacam itu, yaitu situasi di mana kita atau orang-orang realis ini menyepakati untuk berposisi taat hukum. Jadi kalau misalnya warna merah itu adalah warna yang dianggap guru-guru, warna yang menunjukkan kemarahan atau warna yang menunjukkan sikap untuk bertentangan, nah, maka dalam konteks realis ini itu adalah pilihan yang harus dibuat. Jadi kalau mereka melihat orang baju merah tapi kok kelakuannya baik, nah, maka dia akan menolak atau melakukan adanya resistensi pada dirinya terhadap ketidakrasionalan suatu seni. Nah, di sini masyarakat juga ada yang seperti itu, yang berposisi sebagai kaum kaum realis, ataupun ada kaum kaum idealis yang bergerak pada kekuatan hukum alam atau hukum yang tercipta dalam pertunjukan itu, atau dalam seni pada khususnya, atau pada umumnya. Semua elemen alam ya, dan budaya dari sebuah faktor kayak seni, ada faktor-faktor yang kurang lebih konstan dan faktor-faktor yang pada umumnya rentan terhadap modifikasi. Nah, ini juga uh, Hauser juga melihat ada unsur-unsur alam dan budaya itu sebagai faktor-faktor yang kurang lebih konstan ya, dia tetap seperti itu. Nah, jadi kalau merah itu adalah sebuah kemarahan atau mungkin sebuah keberanian, maka dia orang akan melihat ya itulah kurang lebih berada pada posisi yang semacam itu. Kemudian eh, menegaskan diri mereka saling ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan.
Jadi ada tergantungan terhadap pilihan-pilihan, terhadap kualifikasi menempatkan diri dalam kesenian. Nah, disinilah kita harus punya kesadaran yang penuh pada posisi yang semacam ini. Karena apa? Karena memang seni-seni itu punya realitasnya sendiri, seni-seni itu punya kualifikasinya sendiri, seni-seni itu punya ruangnya sendiri, punya waktunya sendiri, ya ketika dia berhadapan dengan faktor-faktor yang pada umumnya rentan terhadap modifikasi, maka ada hal yang harus diperbuat oleh kesenian itu. Kita hanya ingin melihat bagaimana masyarakat yang mengalami kerentanan-kerentanan itu, sehingga mereka berada pada posisi menyukai atau posisi untuk menolak suatu karya seni. Ini harus kita akui. Ini harus kita sadari juga bahwa hal semacam itu bisa terjadi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam menilai ataupun dalam mengapresiasi posisi-posisi itu, di mana posisi kita sebagai peneliti misalnya, atau sebagai akademisi, atau sebagai orang yang akan menjelaskan suatu relasi di dalam elemen alam dan budaya dari sebuah karya seni, maka kita akan melihat kenyataan-kenyataan semacam itu. Disinilah kita akan menggunakan faktor-faktor yang tentunya kita bisa menyadari keadaan itu. Kalau dia memang konstan, ya memang itulah fakta sosialnya, itulah kenyataan yang ada, itulah pilihan-pilihan yang tersedia di dalam kita mengkaji suatu seni dalam konteks sosiologi. Kelemahan terbesar dari sosiologi seni yang tidak kritis dan tidak jelas secara metodologis. Nah, ini Hauser juga melihat ada situasi ya, di mana sosiologi seni yang tidak kritis itu merupakan satu kelemahan, dan seni-seni apa namanya, pandangan sosiologi seni yang tidak jelas secara metodologis itu juga sesuatu yang membahayakan cara kita menyikapi keadaan sosial di suatu masyarakat atau perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di sini disebutkan bahwa prototip eh, yang prototipnya adalah teori lingkungan Taine. Ini ada satu sikap yang dicontohkan oleh Hauser tentang Taine, terletak pada tidak adanya prinsip yang dapat digunakan untuk membedakan antara faktor alam dan budaya. Nah, ini harus dihindari. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang faktor alam, mana yang faktor-faktor budaya. Apakah alam tertentu itu akan mempengaruhi budaya atau sebaliknya? Ini harus kita tempatkan betul. Kemudian sesuatu yang statis dan dinamis, mana yang memang tidak bisa berubah di dalam masyarakat. Misalnya pemahaman terhadap seni-seni tradisi misalnya, yang tidak berubah dari masyarakat itu bahwa mereka meyakini seni tradisi itu mampu untuk melanggengkan kehidupan, mampu untuk mendorong perubahan, mampu untuk katakanlah membuat seseorang itu dapat bisa mendapatkan rezeki dari mereka yang kemudian mengapresiasi seni itu. Jadi misalnya di seni ludruk misalnya ya, banyak masyarakat yang mempercayai kalau dengan menampilkan ludruk, ya teater tradisional yang amat populer di Jawa Timur, itu akan membuat mereka damai, akan mengeliminir bencana-bencana, akan membuat masyarakat itu menjadi lebih damai. Tidak ada gangguan-gangguan, baik gangguan fisik maupun mental, atau mungkin juga dapat menghibur diri. Nah, ini menurut saya satu hal yang dapat kita lihat dari uh, posisi seni itu di dalam masyarakat konteks tradisi. Jadi ada yang statis dan ada juga yang dinamis. Nah, ludruk juga ada yang dinamis, ada yang statis dan ada yang dinamis. Jadi ada ludruk yang dulu me, apa,
menempatkan waria itu sebagai ciri, ada duduk yang kemudian tidak lagi menggunakan waria. Karena sebagian masyarakat toh akhirnya tidak sepakat dengan adanya waria. Sebagian masyarakat justru ingin yang memerankan perempuan itu ya perempuan, jangan sampai laki-laki. Nah, ini juga kita bisa sebut sebagai faktor-faktor yang dinamis, yang pada dasarnya tidak dapat diubah dan perkembangan sepenuhnya variabel. Tidak dapat diubah dan perkembangan sepenuhnya dari variabel yang menentukan suatu karya seni itu diapresiasi oleh masyarakat, atau ketika kita menjadi peneliti maka kita benar-benar bisa memosisikan diri kita sebagai orang yang punya keyakinan tertentu dan bisa mengapresiasi dari posisi kita sebagai orang yang menyadari ada variabel yang menentukan sebuah hubungan masyarakat dengan kesenian. Nah, bagi Taine, konsep lingkungan itu berfungsi sebagai subsumsi kasar dan mekanis dari kondisi alam. Nah, dia melihat bahwa ada subsumsi, ya, ada bagian-bagian yang menentukan yang kasar dan yang mekanis dari kondisi alam. Jadi kadang-kadang kalau kita meneliti suatu tempat, ada masyarakat yang kekeh istilahnya, ya, yang tidak mau berubah dan mereka yakin bahwa itulah produk seni yang mereka inginkan, mereka akui, mereka taati dan menjadikan sebagai pegangan buat mereka. Eh, Kemudian kalau kayak ini melihat kekhususan pada wilayah geografis, ya, wilayah iklim, ya, cuaca. Jadi ada panas, dingin, atau wilayah musim semi dan sebagainya, atau musim gugur, itu punya pengaruh-pengaruh secara lingkungan atau dalam konsep lingkungan kehadiran seni pertunjukan itu. Ia mengabaikan interaksi antara beragam faktor yang ada dalam proses terkait, dimanapun ada akibat-akibat yang muncul dari bagaimana lingkungan itu menentukan dari kita atau dari masyarakat yang menempatkan kesenian sebagai produk mereka atau sebagai upaya untuk membangun pengalaman hidup melalui kesenian. Nah, ini konteks Taine yang melihat juga bahwa dia memahami yang dimaksud dengan lingkungan selain karakteristik rasial adalah totalitas kondisi eksternal yang menjadi sandaran partikularitas sebuah karya. Nah, dia mencontohkan di sini sastra, yaitu hubungan sosial dan keadaan alam. Jadi orang-orang di dalam dunia sastra itu menurutnya sangat memahami karakter rasial adalah totalitas kondisi eksternal yang menjadi sandaran partikularitas sebuah karya, yaitu hubungan sosial dan alam. Jadi memang bagaimanapun juga eh, selain kata sosial, adanya totalitas kondisi eksternal. Jadi mungkin kita melihat bahwa kondisi eksternal itu akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kesandaran khusus, ya, sandaran partikularitas, sandaran tertentu. Jadi misalnya pesantren misalnya tentu punya bacaan, punya upaya untuk membangun karakteristik sosialnya atau totalitas kondisi eksternalnya melalui seni-seni yang tentunya berkaitan dengan ketuhanan. Walaupun tidak semua pesantren yang semacam itu. Jadi sandaran partikularitas itu mungkin bersifat dominan, tetapi ada upaya-upaya kritis tertentu yang dapat menciptakan suasana, menciptakan ideologi ya dalam tanda petik, ya, atau menciptakan keinginan-keinginan yang berbeda dari suatu masyarakat yang memahami suatu kesenian. Dalam kasus penciptaan intelektual misalnya, khususnya dalam tindakan artistik, sang seniman itu terstimulasi menghadapi permasalahan. Nah, jadi ada masalah tertentu atau ada kegelisahan tertentu, itu
dapat menjadi rangsangan atau menjadi stimulasi seniman sebagai sebuah permasalahan dan menyelesaikannya pada titik waktu yang berbeda-beda dan pada titik balik yang berbeda-beda sepanjang masa jalan yang dilaluinya sering kali bahkan di titik di sisi jalan tersebut dan yang akan mengarahkan langsung dari ide awal ke solusi akhir. Jadi pemecahan-pemecahan masalah itu akan membentuk akan membentuk kepribadian, akan membentuk satu kecenderungan-kecenderungan kesenian itu diapresiasi oleh masyarakat. Jadi bagaimana kemudian masyarakat membentuk dirinya melalui seni-seni yang muncul itu, kemudian dia menyadari bahwa demikianlah seni yang mereka akui atau mereka apresiasi secara permanen. Jika tidak ada alam yang berfungsi sebagai substratum terjadinya, maka tidak akan ada sejarah sebagai fungsi keberadaan. Nah, ini juga Husserl menekankan ya adanya substratum ya, dari jika tidak akan ada sejarah sebagai fungsi keberadaan. Jadi jika tidak ada alam yang berfungsi sebagai substratum terjadinya, maka tidak akan ada sejarah sebagai fungsi keberadaannya. Jadi seniman-seniman itu menciptakan sejarah, membentuk sejarah, membangun sejarah. Kemudian dari situlah mereka membangun substratum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan berkeseniannya. Memang benar bahwa manusia menjadi manusia hanya melalui sejarah dan dalam medium sejarah. Ya, ini yang kadang-kadang kita harus sadari betul. Ada sejarah dan ada medium sejarah yang kemudian membentuk manusia di dalam menciptakan karya seni. Dan begitu juga dengan ciptaan itu kita bisa memahami bahwa kecenderungan-kecenderungan itu adalah kecenderungan-kecenderungan historis. Ya, ada kecenderungan historis. Jadi misalnya orang yang membuat sebuah karya seni yang selalu berdasarkan Alkitab, misalnya, maka ada kecenderungan historis yang tidak bisa mereka lepaskan. Ada medium sejarah yang mungkin mereka masukkan. Begitu juga mereka yang mengagumi karya-karya Yunani misalnya, maka mereka akan punya medium sejarah atau punya alasan sejarah untuk memandang sisi kemanusiaan atau sisi manusia yang mereka pahami sebagai produk karya seni mereka. Benar juga bahwa ia menemukan materi yang dengannya ia membuat sejarah. Nah, jadi kalau misalnya memahami budaya-budaya Yunani atau budaya Jawa lah yang paling dekat untuk kita jadikan sampel, maka dia akan menemukan materi yang dengannya ia membuat sejarahnya berdasarkan apa yang terjadi di tanah Jawa. Ya, sebagian berada dalam sifat luar manusia. Jadi mereka bertumpu pada keyakinan sejarah. Misalnya Majapahit, kita bicara Majapahit, maka ada keyakinan sejarah melalui sejarah Majapahit itu ada medium sejarah yang diciptakan dan kemudian dari situlah ya membuat sejarahnya sendiri. Jadi pandangan-pandangan yang kritis terhadap Majapahit akan membentuk pandangan di mana Majapahit itu mungkin dilihat di sisi lain atau Gajah Mada dilihat di sisi lain. Mungkin mengkritisi bahwa bukan hanya sekedar sumpah palapa, tapi eh, Gajah Mada adalah orang yang kemudian eh, bisa menyatukan dan kemudian juga dari sisi seperti yang dilakukan oleh Kertajaya atau dilakukan oleh Kertanegara maksud saya bisa itu bagaimana dia punya jalinan sejarah antara bagaimana membentuk pemerintahan dan bagaimana mempertahankan pemerintahan dan merebut pemerintahan yang lain. Nah, jadi ada siklus yang terbentuk di dalam sejarah itu atau di dalam produk-produk sejarah yang orang dengan demikian orang itu membuat sejarah dan sebagian berada di luar posisinya sebagai manusia yang memahami sejarah itu. Perubahan dan historisasi kondisi-kondisi alam kehidupan tidak terletak pada transformasi efektif yang termasuk dalam sejarah alam.
Nah, ini ada juga pemikiran tentang perubahan dan historisasi kondisi-kondisi alam kehidupan tidak terletak pada transformasi efektif yang termasuk dalam sejarah alam. Jadi ada juga bahwa perubahan dan historisasi itu di dalam konteks kondisi alam kehidupan yang mana eh, tidak ataupun tidak terletak pada transformasi efektif yang termasuk dalam secara alam. Bisa jadi dia itu tidak ada hubungannya dengan secara alam, tapi dia berhubungan langsung dengan kecenderungan manusia itu mengaplikasikan atau merekonstruksi uh, sosialnya gitu atau merekonstruksi peradabannya atau merekonstruksi pikiran-pikiran baru yang dianggap dapat untuk membangun kanon-kanon atau membangun keinginan-keinginan atau perubahan-perubahan tertentu dan menjadi perubahan yang historis. Kondisi topografi yang secara objektif sama, karakter ras yang sama, dan konstitusi biologis yang sama, itu tidak menghasilkan faktor perkembangan yang sama. Nah, ini menurut Hauser ada kondisi topografi yang secara objektif sama, misalnya Surabaya gitu ya, topografi Surabaya, dan ada karakter ras arek Surabaya dan konstitusi biologis ya. Jadi arek Surabaya itu mungkin orang yang keras, orang yang punya wani ya, spirit wani. Ini tidak mesti ya menghasilkan faktor perkembangan yang sama dalam proses sejarah pada tahap-tahap perkembangan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat arek Surabaya di era abad keempat, kelima, atau pasca Hindu, atau pada saat Hindu Jawa, kemudian masuk pada tahap kolonial, kemudian pasca kemerdekaan, tentu ada hal yang berbeda, ada perkembangan yang beda, ya. Jadi dia saat tidak menghasilkan faktor perkembangan yang sama, ya sebagai arek Surabaya ketika berhadapan dengan generasi, berhadapan alam, dan budaya yang berbeda. Kondisi-kondisi tersebut berbeda sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Kalau dulu arek Surabaya itu penuh dengan dengan tantangan alam, dengan kehidupan yang demikian rupa, membentuk dirinya. Kemudian saat ini tentu ada suasana berbeda, ada situasi ada situasi modernisasi yang berbeda, itu akan menentukan karena dia memiliki fungsi yang berbeda, tidak lagi sebagai seorang pedagang, tidak lagi sebagai seorang nelayan, tapi mungkin mereka sebagai seorang pegawai yang kemudian memiliki kondisi-kondisi yang berbeda ya, dengan fungsinya sebagai seorang pegawai. Makna interaksi antara alam dan budaya, disposisi dan fungsi, infrastruktur historis dan suprastruktur sejarah justru terletak pada kenyataan bahwa hal-hal yang bersifat alamiah, ya, sesuatu yang berlangsung secara natural atau sesuatu yang eksistensial dan tampaknya tidak berubah-ubah selalu merupakan apa yang manusia anggap sebagai hal-hal tersebut. Jadi bagaimana mereka bereaksi terhadap hal tersebut sebagai sesuatu yang kondisinya vital. Jadi ada kepentingan atau ada dominasi-dominasi yang mereka anggap penting untuk dijalankan dan bagaimana serta untuk tujuan apa mereka menggunakannya. Jadi misalnya ketika mereka berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup atau bagaimana ketika mereka berhadapan dengan kesenian-kesenian yang semakin rumit menurut mereka, maka tentu akan berbeda pula tanggapan mereka, respon mereka. Di sinilah seorang peneliti harus memposisikan dirinya secara benar atau secara tepat, ya, karena kadang-kadang peneliti tidak membaca sejarah, tidak mengikuti sejarah, dan tidak mengikuti perkembangan suatu masyarakat, maka dia akan tertinggal dalam menyikapi seni-seni yang dia teliti atau seni-seni yang ingin dia pandang dalam konteks sosiologi pendidikan seni. Kondisi alam tidak membawa indeks nilai yang konstan, ya, yang harus kita pahami, dan tidak mempunyai fungsi otonom dalam sejarah.
Jadi ada fungsi-fungsi lain yang ikut mempengaruhi otonomisasi di dalam konteks sejarah. Jadi tidak membawa indeks nilai yang konstan. Karena ada perubahan terus. Masyarakat berubah terus. Apalagi sekarang ini teknologi kita begitu cepat berubah. Maka masyarakat juga ikut berubah. Nah, ini harus kita sadari. Jangan sampai kita beranggapan bahwa konstan yang dimaksud itu tidak ada perubahan di tempat lain. Kalau tidak ada faktor penentu lain yang membangun suatu perubahan. Jadi kondisi alam tidak membawa indeks nilai dan konstan dan tidak mempunyai fungsi otonom dalam sejarah. Mereka menjadi faktor penentu dalam pembangunan hanya ketika, ini ya, hanya ketika mereka menyatu dalam kondisi-kondisi keberadaan yang bervariasi. Nah, jadi ketika kita memahami satu konteks kultural tertentu, maka kita akan menyikapi itu sebagai kondisi-kondisi keberadaan yang bervariasi. Jadi kalau kita melihat Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, atau Surabaya Selatan, itu semua itu kan berbeda-beda. Ya, ada varian-varian tertentu dalam kultur tertentu terjadi di masyarakat. Nah, kemudian interaksi yang mendasari proses kebudayaan hanya akan aktif ketika unsur-unsur eksistensi yang tidak aktif mulai berfungsi dalam konteks kehidupan. Jadi ada yang mungkin kita selama ini tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, maka dia akan cukup menentukan atau mendarasi proses kebudayaan. Nah, jadi ini yang harus kita juga sadari. Secara teori, proses ini akan terhenti tidak hanya ketika kondisi-kondisi alami dari keberadaan dapat dinilai sebagai faktor-faktor yang tidak dapat diubah, namun juga ketika kita berpikir bahwa perjalanan sejarah diatur oleh prinsip yang mengungkapkan semacam sejarah alami atau logika yang ditetapkan alam dari awal. Jadi ada perbedaan budaya dari suatu daerah ke daerah lain, ya, apalagi Surabaya ini sangat kompleks, mungkin mempunyai dampak yang menghambat dan menguatkan, namun juga bersifat konservatif dan protektif terhadap pencapaiannya. Karena hal ini berfungsi sebagai penghambat kecenderungan menuju sentralisasi dan standarisasi yang tidak bijaksana. Jadi standarisasi itu ada bijaksana, ada yang tidak bijaksana ya, karena dia tidak menyadari keadaan di sekitarnya. Dalam hubungan ini, proses kebudayaan juga menunjukkan dirinya sebagai suatu proses yang secara timbal balik dikondisikan oleh kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Nah, ini harus kita sadari juga, terutama untuk komunitas generasi, menurut strukturnya membentuk transisi antara faktor alam dan faktor budaya dari proses sejarah. Kita lihat sekarang sangat dinamis sekali dan juga kadang-kadang perlu kita kritisi ya komunitas generasi yang sekarang terbentuk di era teknologi digital ini. Kemudian kita menyadari bahwa keadaan sosiohistoris mungkin punya pengaruh yang terhadap masa hidup manusia, namun ya keadaan sosiohistoris itu merupakan suatu fenomena alam dan bukan fenomena sejarah. Nah, ini kita hati-hati juga melihat kondisi sosiohistoris itu uh, dia merupakan fenomena alam dan bukan fenomena sejarah. Karena fenomena sejarah itu punya identifikasi sendiri, kategorisasi sendiri. Kemudian faktor-faktor yang berbeda dalam proses sejarah dan sosial sebagian besar mempunyai ciri-ciri alami atau pada akhirnya budaya meskipun dalam fungsinya dalam kehidupan sejarah, data alam juga mengambil ciri-ciri tertentu dari komponen-komponen budaya dan mengalami modifikasi sesuai dengan peran-peran sejarah yang dimainkan pada waktu tertentu. Jika suatu generasi punya sifat homogen yang pertama dan terutama ditentukan oleh tanggal lahir atau periode kelahiran, hal ini tidak sepenuhnya benar. Ya, seperti misalnya dikemukakan oleh Ortega Y. Gasset bahwa suatu generasi membentuk suatu keanekaragaman manusia yang wakil-wakilnya dilahirkan dengan ciri-ciri tertentu. Jadi ada generasi Z, generasi Y. Ini semua tentu punya wakil-wakil ya yang dilahirkan dengan ciri-ciri khas tertentu. Struktur budaya tumbuh dari data alam baik fisik maupun psikis. Nah, di sisi lain dari kebutuhan sosial. Ya, ada kondisi fisik dan jiwa dan ada juga kondisi sosial.
Mereka terkait dengan keberadaan yang objektif dan alami, mengandaikan dunia alami yang sudah jadi. Namun untuk pertama kali menegaskan diri mereka hanya pada tingkat di mana akses harus dibuka, diperoleh dengan usaha dan diupayakan. Nah, ini harus kita pahami betul kondisi ini bahwa memang harus terbuka ya, harus ada satu konstruksi upaya membangun perubahan-perubahan itu. Kemudian sosial seniman yang merupakan syarat objektif penting dalam menentukan bentuk dan isi suatu karya seni paling jelas terlihat dalam hubungannya dengan kepentingan, ya ada kepentingan, ada aspirasi tertentu, ada peluang, sarana kekuasaan dan keistimewaan kelompok di mana dia berada atau percaya dia adalah miliknya. Jadi memang struktur budaya pun tumbuh dari data alam, ya. Di sisi lain dari kebutuhan sosial, nah itu tadi kita lihat kecenderungan ini ada di dalam masyarakat kita. Nah, saya pikir itu pertemuan kita dan kebetulan dalam perekaman ini sudah masuk pada waktumu maghrib dan tempat tinggal saya kebetulan di samping masjid dan akan ada suara-suara tambahan dari rekaman ini dan saya harap teman-teman semua bisa mendiskusikannya pada pertemuan face to face kita atau pertemuan kita melalui uh, pertemuan yang lebih baik. Terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap bekerja keras untuk menghasilkan hasil yang terbaik dari pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.